Halo Kisanak, selamat berjumpa lagi di channel Guru Otonom. Salam otonom, semoga Kisanak sae-sae mawon. Semenjak negara Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, banyak dukungan dari berbagai lapisan masyarakat bahkan kerajaan di Nusantara. Salah satunya di Jawa, Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang ikut mendukung dan bergabung dengan Indonesia. Pada masa itu Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, yang bertahta dari tahun 1940 hingga 1988 dan menjadi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang pertama. Beliau lahir dengan nama Gusti Raden Mas Doro Jatun, yang dikenal tumbuh dan berkembang di luar Keraton Yogyakarta, sehingga membuat beliau sangat pro terhadap perjuangan melawan penjajah. Doro Jatun dinobatkan sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 pada tanggal 18 Maret tahun 1940, bersamaan dengan berlakunya kontrak politik dengan pemerintah Hindia Belanda. Gubernur Adam menobatkan Doro Jatun untuk dua gelar sekaligus. Gelar pertama adalah Pangeran Adipati Anom Hamengku Negoro Sudibyo Raja Putra Narendra Mataram, gelarnya sebagai Putra Mahkota. Gelar kedua adalah, Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati ing Ngalogo Abdurrahman Sayyidin Panotogomo Khalifatullah ingkang jumeneng kaping 9. Lalu apa saja sepak terjang Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat di bawah kekuasaan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 pasca kemerdekaan Indonesia? Mari kita simak 5 sumbangsi besar Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat terhadap Republik Indonesia. Monggo. Pertama, Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan kerajaan pertama yang bergabung dengan Indonesia. 2 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 mengirim telegram ucapan selamat kepada para proklamator. Lalu 2 pekan setelahnya pada tanggal 5 September tahun 1945, beliau bersama Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam ke-8 mengeluarkan maklumat yang menyatakan bahwa wilayah Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman bergabung dengan negara Indonesia. Nah, isi dari amanat Sultan adalah sebagai berikut. Amanat Sri Paduka Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan. Kami Hamengkubuwono IX, Sultan Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat menjatakan, 1. Bahwa Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari negara Republik Indonesia. 2. Bahwa kami sebagai kepala daerah memegang segala kekuasaan dalam Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat, dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada dewasa ini, segala urusan pemerintahan dalam Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mulai saat ini berada di tangan kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnya kami pegang seluruhnya. 3. Bahwa perhubungan antara Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dengan pemerintah pusat negara Republik Indonesia, bersifat langsung dan kami bertanggung jawab atas negeri kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Kami memerintahkan supaya segenap penduduk dalam Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mengindahkan amanat kami ini. Ngayogyakarta Hadiningrat, 28 Puasa Ehe 1876. Hamengkubuwono IX. Nah, dengan dikeluarkan amanat Sultan, maka Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat resmi menjadi bagian dari wilayah Indonesia sejak tanggal 5 September tahun 1945. Kedua, Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pernah menjadi ibu kota pemerintahan Indonesia. Ketika Jakarta menjadi wilayah yang penuh dengan ancaman dari tentara Netherlands Indies Civil Administration, NICA, yang masih ingin menguasai Indonesia karena menganggap Indonesia masih bagian dari wilayah jajahannya dan tidak mengakui kemerdekaannya. Saat itu tentara NICA, beberapa kali meneror dan mengancam para pejabat tinggi Indonesia. Akhirnya, Presiden Soekarno mengadakan rapat terbatas, pada tanggal 1 Januari tahun 1946,
yang hasilnya menyebutkan bahwa mengendalikan negara dari daerah menjadi solusi. Keesokan harinya, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 mengutus kurir ke Jakarta untuk menawarkan kepada Presiden Soekarno tentang pemindahan ibu kota ke Yogyakarta. Setelah berdialog panjang, pada tanggal 3 Januari tahun 1946, akhirnya rombongan Soekarno-Hatta dan para menteri Kabinet RI berangkat pada malam hari menggunakan kereta api luar biasa, KLB, secara diam-diam. Rombongan tiba di Yogyakarta pada tanggal 4 Januari tahun 1946. Lalu pada malam harinya, melalui siaran RRI, Wakil Menteri Penerangan RI, Mr. Ali Sastro Amijoyo mengumumkan bahwa pusat pemerintahan RI telah pindah ke Yogyakarta. Sejak tanggal 4 Januari tahun 1946 sampai tanggal 17 Agustus tahun 1950, Yogyakarta resmi menjadi ibu kota Republik Indonesia. Ketiga, Sultan Hamengkubuwono ke-9 mempunyai ide melakukan serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949 ke Belanda. Pasca agresi militer dua Belanda, Indonesia yang berada dalam keadaan terpojok. Di Yogyakarta yang menjadi pusat negara saat itu, mendapat penjagaan ketat dari Belanda. Tak luput juga kediaman Sultan Hamengkubuwono ke-9, meskipun demikian beliau tetap berperan penting dalam usaha perlawanan secara diam-diam. Pada Januari tahun 1949, Sultan mendengar siaran radio bahwa, pada awal Maret akan ada rapat Dewan Keamanan PBB. Salah satu topik yang dibahas adalah persoalan Indonesia dan Belanda. Pada awal Februari, Sultan kemudian bersurat kepada Panglima Besar Jenderal Sudirman agar mengadakan serangan umum. Usulan tersebut diterima. Jenderal Sudirman meminta Sultan melakukan koordinasi dengan Letkol Soeharto. Sultan kemudian menjalin komunikasi dengan Soeharto secara rahasia melalui kurir. Letkol Soeharto lalu berkoordinasi dengan jajaran TNI di wilayahnya. Ia memerintahkan agar setiap komandan wilayah menempatkan pasukan di dalam kota Yogyakarta secara sembunyi-sembunyi sejak malam hari. Hal ini membuat mereka telah dalam keadaan siap menyerang begitu sirine pergantian jam malam pada pukul 6 tanggal 1 Maret tahun 1949. Setelah dilancarkan serangan umum, mereka berhasil menaklukkan kedudukan Belanda dalam waktu 6 jam. Kabar yang menunjukkan keberadaan kekuatan Indonesia ini sampai ke PBB setelah melakukan sidang kembali. PBB akhirnya memutuskan untuk mengembalikan pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta dan menyelenggarakan konferensi Den Haag untuk penyelesaian akhir. Keempat, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 kembali mengeluarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengan penyerahan kedaulatan RI dari tangan Belanda atau sekaligus penarikan pasukan Belanda dari kota Yogyakarta, pada tanggal 30 Juni tahun 1949 Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 kembali mengeluarkan proklamasi kemerdekaan sebagai upaya agar tidak terjadi kekosongan pemerintahan sebelum kembalinya Soekarno-Hatta dan para pimpinan lainnya ke Yogyakarta. Masa ini adalah masa pemerintahan transisi, di mana Sultan mendapatkan mandat menjalankan roda pemerintahan dari Presiden Soekarno yang waktu itu sedang dalam pengasingan. Proklamasi tersebut berbunyi, Proklamasi. Pada hari Kamis tanggal 30 Juni tahun 1949 kekuasaan pemerintah di seluruh daerah istimewa Yogyakarta kembali di tangan pemerintah Republik Indonesia, yang berkedudukan lagi di ibu kota Yogyakarta. Atas penetapan Paduka Yang Mulia Presiden, Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia, maka buat sementara waktu kekuasaan pemerintah Republik, baik sipil maupun militer, di daerah istimewa Yogyakarta dipegang dan dijalankan oleh Menteri Negara Koordinator Keamanan dengan dibantu oleh segala badan pemerintahan dan alat kekuasaan serta pegawai negeri yang ada dan yang akan datang di daerah istimewa Yogyakarta segala badan dan peraturan negara Republik Indonesia yang ada sebelum hari dan tanggal pengembalian kekuasaan di tangan pemerintah Republik Indonesia, langsung berlaku selama tidak diadakan ketentuan lain.
Setelah keadaan mengizinkan, maka segera Paduka Yang Mulia Presiden, Paduka Yang Mulia Wakil Presiden serta anggota-anggota pemerintah Republik Indonesia lainnya akan kembali ke Yogyakarta. Yogyakarta, tanggal 30 Juni tahun 1949. Atas nama Presiden Republik Indonesia, Menteri Negara Koordinator Keamanan, Hamengkubuwono IX. Kelima, Kesultanan Yogyakarta sumbang 6 juta gulden untuk menjalankan pemerintahan Indonesia. Pada tanggal 6 Juli tahun 1949 Presiden Soekarno dan Mohatta tiba kembali di Yogyakarta dari pengasingan, dan pada tanggal 17 Desember tahun 1949 di Siti Hinggil Kraton Yogyakarta, Soekarno dikukuhkan sebagai Presiden RI. Nah, saat itu Sultan Hamengkubuwono ke-9 menyerahkan dana 6 juta gulden untuk menjalankan pemerintahan Indonesia kepada Soekarno, karena pemerintah memang belum memiliki dana untuk menjalankan roda pemerintahan. Yogyakarta sudah tidak punya apa-apa lagi. Silahkan lanjutkan pemerintahan ini di Jakarta, kata Sri Sultan saat itu kepada Soekarno sembari menyerahkan selembar cek 6 juta gulden. Perlu Anda ketahui bahwa 6 juta gulden kalau kita kurskan dalam mata uang rupiah sekarang, maka bisa mencapai belasan atau puluhan miliar. Wow, fantastik! Terima kasih buat Anda yang sudah menonton video ini. Kita akan kembali lagi pada kesempatan yang akan datang, tentunya dengan video yang informatif dan bermanfaat buat Anda. Saya Guru Otonom pamit undur diri, jangan lupa untuk share informasi yang positif dan bermanfaat. Salam otonom.